Wadharul bai'. Perintahnya fas'au. As-sa'yu, Bapak Ibu udah pernah umroh? Udah pernah belum? Baik. Tawaf di mana? Seputar Ka'bah. Jalannya cepat apa pelan? Masyu. Bapak habis itu pindah ke Bukit Sofa, pergi ke arah Marwah. Ada nggak namanya lari kecil tuh? Ya, itulah namanya sa'i. Jadi as-sa'yu itu jalan yang lebih cepat dari al-masyu, lari kecil. Jadi ada usaha lebih dari yang biasa. Speednya ditambah. Itu namanya usaha. Bahasa Arabnya usaha. Orang kita ngomongnya usaha, berusaha. Orang kita nggak bisa ngomong ain, susah, berusaha. Kapan kita diperintahkan speednya lebihkan lagi? Saat menjawab panggilan Allah. Tuh. Kalau kita dipanggil sama atasan, kira-kira cepat nggak jalannya? Dipanggil komandan, cepat nggak jalannya? Oh, itu namanya sa'yu tuh. Nah, ini panggilan Allah berkumandang. Allah perintahkan jangan santai, sigrah jalannya. Yang ketiga, ayat ini nih, ayat ini ada ayat yang serupa dalam Quran surah Al-Hadid. Kalau di sini wasari'u, dalam Quran surah Al-Hadid sabiqu, artinya berlomba-lombalah kalian. Lomba-lomba. Artinya kalau lomba jalannya santai, cepat apa lari? Speednya tambah nggak? Tambah. Urusan apa? Nih, ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Urusan dan surga. Kenapa suruh berlomba-lomba? Karena ini belum jelas dapat apa tidak. Namanya berlomba. Siapa yang cepat dia yang menang. Urusan mencari ampunan, ila maghfiratin min rabbikum, mencari ampunan, bukan menjemput. Wa jannatin, mencari surga, Allah perintahkan wasari'u, lari cepat, lomba, jangan mau kalah dari yang lain. Urusan mencari surga, karena nggak ada yang jamin kita surga apa enggak. Apakah seorang ustadz dengan sorbannya yang besar, dengan tasbihnya yang panjang, ada jaminan surga? Enggak ada. Adakah orang yang lebih tua dari saya dapat jaminan surga? Enggak ada. Adakah yang lebih muda terjamin surga? Enggak ada. Tidak ada yang menjamin surga kecuali kita lari mencari nama, mencari tiket untuk dapat masuk surga. Alhamdulillah. Tuh. Udah berapa tuh speednya? 3. Masih ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Ada. Namanya firar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fafirru ilallah maulakum. Urusan mencari ridho itu Allah minta kita lebih cepat dari mencari surga. Itu di mana adanya? Quran surah Az-Zariyat ayat ke-50. Allah berfirman, fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Tuh, Bapak Ibu, apa sih firar itu? Gambaran speednya itu bagaimana? Kalau tadi berlomba mencari sebuah hadiah yang ada di ujung mata, itu mungkin speednya lebih kurang 80-100 km per jam. Tapi kalau firar lebih lagi. Gambarannya bagaimana ukurannya, Pak? Ukuran firar itu kalau menjemput atau mencari tiket surga disuruh berlomba-lomba, ridho Allah disuruh firar. Apa itu? Firar itu lari di uber-uber. Kalau musara'ah, musabaqah itu lari mengejar target,
Ya, lain halnya firar. Kalau firar lari karena kita menjadi target. Saya mau tanya, cepat mana larinya kira-kira? Mengejar target apa menjadi target? Hah? Mencari target apa menjadi target? Saya mau tanya, kira-kira orang lari lomba ngejar sebuah hadiah sama lari dikejar anjing, mana cepetan kira-kira? Lari dikejar macan, kira-kira mana cepetan? Subhanallah, kalau lari lomba nggak bakal bisa ngelewatin tembok. Kejar anjing, dikejar macan. Tempat yang tinggi bisa lompatin tidak? Tanpa sadar, suruh ulang lagi, nggak bisa. Itu namanya firar. Jadi ada 4 speed ya langkah kaki dalam panduan Quran. Urusan menjemput rezeki dunia, urusan menjemput makan, minum kita. Yang kedua, menjemput menjawab panggilan Allah untuk sholat, apalagi Jumat, diperintahkan kita sigrah. Kemudian musaraah, mencari tiket surga dan ampunan, disuruh kita berlomba-lomba. Yang terakhir keempat, mencari ridha Allah, bersimpuh di hadapannya. Allah perintahkan kita bukan speed tertinggi. Alhamdulillah. Baik, kira-kira sudah paham ya? Kita kembali ke Ali Imran. Arduhas samawati wal ard. Luasnya surga seluas langit-langit yang Allah gunakan kadang-kadang dalam Al-Quran, samawatis sab'i, tingkat langit. Ini mah masih yang langit yang kita lihat ini, yang kita lihat pesawat kelihatan itu masih paling rendah itu. Ada lagi 7 tingkatan ke atas tuh langit. Berapa luasnya kira-kira? Wal ard, begitupun bumi. Jadi luasnya surga itu seluas langit-langit, langit dan bumi. Luas nggak kira-kira? Luas nggak? Jangan pernah kita mikir ketemu saudara tuh yang suka banget ngafir-ngafirin orang, ngebid'ahkan orang, ngedolal-dolalkan orang, nerakain orang. Kalau semua orang nerakain, semua orang didolalin, semua orang dibid'ahin, surga siapa yang ngisi? Ya, betul Pak? Karena luas surga seluas langit-langit, langit dan bumi. Alhamdulillah. Nah, cuma Allah beritahukan nih, uiddat lil muttaqin. Itu luas itu Allah sediakan bagi hambanya yang muttaqin. Saya mau tanya, kira-kira mau nggak jadi orang muttaqin? Ya, lemes banget. Tanya, kepengen nggak jadi kaum muttaqin? Mau bener apa mau banget? Atau mau aja? Nah, 38 cirinya dalam Al-Quran. Ayo kenali. Lalu cerminkan diri kita. Kita termasuk situ apa enggak ya? Tuh. Nih diantaranya yang Allah sebutkan pada ayat 134, 135 dari Quran surah Ali Imran. Siapa mereka? 1. Alladzina yunfiquna. Ayo coba, saya dan Anda sekarang renungkan ayat ini. Kita termasuk enggak nih? Cirinya Allah sebutkan nih, ada nggak di dalam diri kita nih? Alladzina yunfiquna, yaitu orang-orang yang senantiasa berinfak. Jamaah, Allah tidak gunakan alladzina anfaqu. Allah tidak gunakan diksi kata kerja madi yang menunjukkan masa lalu. Nanti ada nih ayat berikutnya menggunakan kata fi'il madi. Kalau ini menggunakan kata fi'il mudhari'. Kata kerja fi'il mudhari' itu punya masa terus berlangsung, tiada henti, continue. Jadi artinya alladzina yunfiquna, orang-orang yang continue. Tuh, continue apa? Yunfiquna, berinfak.
Ada orang berinfak musiman, Ramadan 1 bulan full, ngasih orang buka puasa, nyiapkan orang sahur, berbagi rizki kepada jamaah, berbagi rizki kepada fuqara masakin, enggak lupa paket zakat fitrinya, enggak lupa mengeluarkan zakat atau sedekah di bulan Ramadannya. 1 bulan full, 11 bulan setelah Ramadan libur. Itu namanya musiman. Apa namanya? Infak musiman. Bahkan kalau ungkapan ulama-ulama ahli hadis, itu namanya orang yang disebut dengan penyembah Ramadan. Bukan ngabdi sama Allah, tapi hanya ngabdi pada Ramadan. Setelah Ramadan enggak lagi berinfak. Ini enggak masuk kategori ini. Kategori ciri kaum muttaqin di ayat ini, yang pertama senantiasa berinfak. Yang musliman ada gak? Ada. Tuh contohnya kurban besok Idul Adha. Tuh itu yang musiman tuh. Ya, yang musiman. Ada Allah berikan kesempatan yang musiman. Keluarkan infakmu untuk apa? Menyembelih hewan kurban. Itu perlu pengorbanan enggak? Perlu pengorbanan enggak? Perlu. Yunfikuna. Bahkan Allah sebutkan dalam ayat ini fis sarra'i wad dharra. Senantiasa berinfak dalam 2 kondisi, kondisi lapang maupun kondisi sempit, normal maupun pandemi, ya, panen maupun paceklik, tetap berinfak. Itu ciri pertama kaum muttaqin. Ayo, ada orang begitu kan? Aduh, lagi gak punya uang nih bro, aku gak ikutan dah nyumbang. Tuh, kenapa? Lagi sepi, usaha gak ada yang laku, proyek gak ada yang jebol. Tuh, itu bukan ciri kaum muttaqin. Ciri kaum muttaqin di kala lapang tetap berinfak, di kala sempit juga berinfak, sekalipun mungkin nominalnya berbeda. Begitu yang pertama. Yang kedua, wal kaziminal ghaidha, orang yang mampu menahan marah. Mampu menahan marah. Mampu menahan marah di rumah tangga, mampu menahan emosi. Padahal dia layak marah, tapi disimpan itu marahnya, nggak diungkapkan, nggak dikeluarkan, nggak disebut di statusnya. Ya, ada begitu ya? Ya kan? Emang sih nggak ngomong dia marah, kesel nggak ngomong, cuma curhat di status. La ilaha illallah. Terus status hari ini bete banget nih. Pakai emoji dah, merah, gitu ya. Malah merah. Orang yang baca, ini orang ngapain ini? Wah, lagi ini dia lagi kesel sama orang. Diungkapin, padahal status itu aib. Kita masang status tentang hal yang buruk. Kenapa Ibu, Bapak? Status itu WA, Facebook itu dalam bahasa Arab namanya halatun nafsiyah, kondisi kejiwaan seseorang diungkapkan melalui status. Sedangkan Al-Quran ajarkan kita, kalau lagi susah, lagi sedih, bukan dipasang di status. Lagi bete, jangan diungkapkan status. Terus kemana dong? Meluapkannya kemana? Kemana? Suami? Ke istri? Ke anak? Anak cubitin mulu. Ngapa Ibu anak cubitin sampai merah begitu? Kesel banget laki saya. 2 bulan gak pulang-pulang. Anak cubitin. La ilaha illallah. Allah ajarkan kita, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Tuh, ciri para nabi, kaum muttaqin, orang beriman itu urusan berkeluh kesah, curhat, hal yang bikin dia susah, bikin dia sedih, hanya adukan kepada Allah. Bisa itu?
Bapak Ibu, bisa? Bu, ini maaf ya, biasanya kan begini, ibu-ibu maaf nih, biasanya itu. Kalau laki-laki emang nggak ada yang begitu. Bahkan lebih dari ibu-ibu ada. Cuma biasanya laki kalau kesel pergi dia nongkrong di pos ronda. Kesel sama istrinya, dia nggak bisa ngungkapin lewat WA, ya kan? Dia ke pos ronda, dia main catur, dia nongkrong di sana nggak pulang-pulang, kan begitu. Baik. Jadi al-kadhiminal ghaiz, yang mampu menahan amarah, itu ciri kaum muttaqin. Bapak Ibu, Allah gunakan di sini kata kadhim. Kadhim itu kalau botol tuh penutupnya. Kalau namanya ditutup masih suka meluap nggak? Masih suka moncat nggak? Baik. Ada lagi level kaum muttaqin yang lebih tinggi. Namanya wal afina 'anin nas. Orang yang ngelupain salahnya orang lain. Orang yang melupakan apa? Salahnya orang lain. Kenapa Pak ini? Kayaknya ada sedikit masalah ini. Oh, rupanya AC-nya mati. Ya, AC-nya off. Oh. Ya, baik. Ini hawanya malah hangat ini kayaknya nih. Apalagi semangat ini menyimpan amarah. Jadi hawanya hangat. Baik. Ciri berikutnya dari kaum muttaqin, al-afina 'anin nas, yang mau memaafkan perilaku orang lain. Bapak, Ibu, definisi maaf itu apa sih? Definisi maaf itu apa sih? Saya sering kali udah jelaskan di sini, khususnya bulan Ramadan. Tapi begini, bahasa simpelnya, namanya maafkan itu melupakan. Namanya maaf itu apa? Melupakan kesalahan orang lain. Tuh, itu namanya maafin. Jadi kalau ada orang, Ji, maafin aneh Ji, kemarin ngomongin ente, ya, maafin aneh Ji, kemarin gangguin ente, tapi ngomong, iya anak maafin, asal jangan diulang lagi tuh yang begitunya. Itu namanya belum maafin. Kenapa? Karena masih diingat, ada di memorinya. Arti maaf itu menghilangkan dari memori ingatan rasa sakit. Itu namanya maaf. Yang paling buruk, tiada maaf bagimu. Berarti itu di memorinya apa? Teringat terus, begitu ya? Hah? Sedangkan Allah saja apa? Allah itu maha pemaaf. Allah ingatkan, falyafu walyasfahu, berikanlah maaf pada orang lain, buka lembaran baru, jangan lagi diingat-ingat. Itu namanya apa? Maaf. Beda nggak sama ngampunin? Ampunan sama maaf beda nggak? Hah? Dalam bahasa Arab tuh kalau ampunan namanya maghfirah, tadi tuh maghfirah. Yang di atasnya maghfirah namanya maaf, al-afu. Kira-kira Bapak Ibu masih ingat nggak bedanya ampunan dengan maaf? Bu, masih ingat? Lupa? Haya, lupa lagi oh. Begini, mudahnya saya kasih gambar aja. Namanya ampunan itu seperti bekas goretan di atas kertas. Salah nulis, pakai pensil, diapain? Hapus. Pakai apa? Karet penghapus. Salah nulis, pakai pulpen, diapain? Tutup. Bukan dihapus dong, tutup. Pakai apa? Tip X. Tip X ngapus apa nutup? Nutup. Tapi saya mau tanya, bekas goretannya masih ada nggak? Itu namanya ampunan. Jadi kalau bahasa kita, masih berbekas di hati. Sakitnya di sini. Tuh. Itu namanya ampunan. Kalau maaf, bekasnya nggak ada, memorinya udah hilang, nggak bisa lagi kembali maaf. Jadi kalau ada orang, yuk kita maafan, tapi masih nyimpen di sini, namanya belum maafin. Baru ngampunin. Bisa ngerti bedanya?
Indah nggak Al-Quran, Mbak? Indah nggak? Setiap diksinya punya definisi yang berbeda. Setiap katanya itu punya definisi yang berbeda dari yang lainnya. Subhanallah, tuh indahnya Al-Quran. Dah, ada lagi level yang di atas kadhimin, di atas al-afin, namanya muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Maka Allah gunakan pujian untuk muhsin dengan kata-kata wallahu. Dan Allah yuhibbu, senantiasa demen banget sama muhsinin. Siapa sih muhsin itu, Bu? Pak? Kalau tadi kita diganggu orang, disakitin orang, kita berhak marah, kita simpen aja, nggak kita luap-luapin, nggak kita ungkapin, ya, sekalipun melalui air muka kita, nggak cemberut, nggak diganggu orang, dicaci orang, senyum. Kayak siapa contohnya, Bu? Di sini ada nggak? Ada contohnya ini, Pak, Ibu, dicaci, dicela, dibully, senyum terus, ada nggak contohnya ini? Ada nggak? Pak Anies, itu contoh Pak Anies, senyum aja, ya. Ini bukan kampanye, bukan, emang bener nggak? Pernah nggak lihat Pak Anies cemberut? Pernah? Hah? Pernah nggak lihat pimpinan yang kayak Pak Anies itu? Pernah nggak begitu? Hah? Pernah? Di mana? Ada foto, coba cari. Cari di digital, Anies lagi cemberut. Nggak ada. Senyum terus. Ya kita akan. Nah, baik, itu namanya kadhimin, yang mampu menahan amarah. Ya, ini nih. Yang kedua tadi afin, lupain. Kalau muhsinin, lain lagi tuh. Udah kagak marah, senyum doang. Maafin juga. Muhsinin, perbuatan buruk orang dibalas dengan kebaikan. Tuh, Bapak tuh tahu nggak contohnya? Siapa tuh di antara contoh kaum muhsinin? Perbuatan buruk dibalas dengan kebaikan. Siapa coba? Hah? Hah? Rasul. Oh, jangan tanya Rasul, pasti. Di antara kita nih, ada nggak contohnya? Pak, ada nggak contohnya? Hah? Bukan, istri kita. Bener-bener. Pulang gak bawa duit, ya. Pulang kita kadang marah-marah, dimasakin sama dia. Betul gak? Hah? Udah marah-marah, malam tidur ditemenin sama dia. Bener gak? Kalau Pak Ade, ada gak Pak? Udah marah-marah kita, kadang muka kita cemberut, bete, istri kita, abang, malam ini saya pijetin. Coba tuh. Itu contoh kaum muhsinin. Membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Kalau tadi Bapak bilang Rasulullah, na'am, jangan Rasulullah, cucunya nih, cicitnya dikenal dengan As-Sajjad, Ali Zainal Abidin. Ali perhiasannya orang ahli ibadah. Ngapain dia? Kalau ada dengar orang gosipin dia, dengar orang ghibahin dia datengin, dibawain duit sekantong, duit dinar sekantong. Ada begitu, Pak? Hah? Dasar lu kurang ajar, semua binatang keluar tuh, binatang semua. Udah rapi udah, ngomongin aneh, rapi udah, bully aneh, udah rapi. Nih, anak kasih uang 1 juta rupiah. Terima kasih. Ada nggak begitu kira-kira? Hah? Ditabok orang, bagi duit. Ada nggak begitu kira-kira? Hah? Ada begitu? Kita baru punya mobil Alphard nih, punya mobil Alphard nih, 1,3 M harganya, keluar dari komplek VBR, biar aja dah, angkot lagi, kalau yang nabrak Mercy mah gampang ngomongnya, angkot, itu supirnya gemeteran, mau gimana coba? Kira-kira gimana? Kita, marah enggak? Udah maafin, dah. Mobil ente penyok, mobil anda penyok. Cuman ente mobil punya siapa ini? Punya juragan saya, punya majikan saya, Pak. Sehari juga saya belum setoran. Nih, buat ente pulang 1 juta, betulin. Nah, itu namanya orang-orang muhsinin. Nah, kalau yang bukan muhsinin bagaimana?
Mata lu di mana? Ini mobil nggak harganya 1,3 M. Gitu ya. Lu tabrak, buru-buru ganti lu, nggak bakal bisa. Udah marah-marah, semua binatang keluar. Rapi keluar, ujungnya apa? Bagaimana kira-kira? Bagaimana kira-kira? Mulut udah kotor semua, binatang keluar, maksiat iya, setan nunggangin, nggak dapat apa-apa. Ayo kata polisi. Kata polisi, Pak, ya supir angkot Pak. Bagaimana mau bayar ganti mobil Bapak? Coba. Padahal mobilnya asuransi, ya kan? Kalau nyala mobilnya kan bunyinya didit gitu, paham nggak? Mobilnya Alphardnya kredit. Itu gambaran kaum muhsinin. Berikutnya nih, ini yang paling penting nih. Baik, ada lagi nggak orang mutakin? Ada. Siapa mereka? Nah, dengarkan ini. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, dan orang-orang yang pernah berbuat fahisyah. Saya katakan pernah karena menggunakan kata kerja fi'il madhi. Kalau tadi infak kata fi'il mudhari'. Kalau tadi terus berinfak, ini pernah melakukan fahisyah. Bapak Ibu, fahisyah itu tahu nggak? Fahisyah itu perbuatan dosa yang melibatkan orang lain dan merugikan orang lain. Itu namanya fahisyah. Jadi ada dalam Al-Quran namanya sayyi'ah, ada namanya apa? Fahisyah. Sayyi'ah itu perbuatan dosa, merusak jiwa dan hati kita, tapi urusannya hanya kita dengan Allah. Itu namanya apa? Sayyi'ah. Nggak sholat, ya, nggak puasa, itu namanya apa? Sayyi'ah. Tapi kalau fahisyah, itu melibatkan orang lain dan ada pihak lain yang dirugikan dengan perbuatan dosanya. Apa contohnya? Berzina. Itu namanya apa? Fahisyah. Mencuri, itu namanya apa? Fahisyah. Tuh. Besar gak kira-kira? Besar gak dosanya? Kata Allah Ta'ala, walladzina idza fa'alu fahisyah. Dan orang-orang yang pernah berbuat fahisyah, Allah masih masukkan dalam kelompok orang muttaqin. Subhanallah. Indah gak Allah Ta'ala? Luas gak rahmatnya? Sayang gak sama hambanya? Tuh. Jadi Allah aja kepengen masukin orang-orang kotor ke dalam surganya. Allah nih. Kita nih sekarang baru aja jenggot panjang, baru pakai sorban, baru celana tinggi, baru sholatnya kelihatan khusyuk, mudah banget masukin orang ke dalam neraka. Neraka lo, neraka lo. Kadang baru tumben ngaji, hijrah, kumpul ngaji sama kelompok-kelompok ngaji pengajian, pulang ke rumah, malam Jumat itu bid'ah, dolalah finnar. La ilaha illallah. Ibunya udah tua, udah pensiun, mau ngaji, ikut malam Jumat baca yasinan, kagak boleh, norake. La ilaha illallah. Ibunya berbuat apa? Fahisyah. Ibunya berzina. Bapaknya selingkuh. Sampai digitu-gituin anaknya. Anaknya baru pulang ngaji. Ngaji. Yang jenggotnya panjangin, baju tinggiin. Enggak boleh jenggot dipotong, haram, neraka. La ilaha illallah. Allah aja nih, orang yang berbuat fahisyah masih digolongkan kelompok kaum muttaqin dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Apa syaratnya? Ada di sini. Au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, berbuat zalim. Nah, zalim jenisnya banyak. Yang penting arti zalim perlu dipahamin. Az-zulmu wad'u syai'in fi ghairi mahallihi. Perilaku zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Udah itu aja tuh. Itu kaidahnya tuh, zalim. Contohnya banyak. Karena az-zulmu zulumat kata Nabi. Kezaliman itu kegelapan dalam ucapan, sikap dan perbuatan. Itu namanya kezaliman. Mencuri, ngambil hak orang, nepotisme, kolusi, korupsi dan sebagainya. Apa aja dah. Perbuatan yang menzalimi diri sendiri itu namanya zalim, merugikan diri sendiri. Baik. Perhatikan ini, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah.
Mereka ingat kepada Allah, nyesel. Astagfirullah, ya Allah, ngapa saya begini nih? Tuh, habis berbuat fahisyah, kok bisa kita begini ya? Ampun, kenapa ini? Tuh, zakarullah. Fastaghfaru lidzunubihim. Setelah ingat menyesal, langsung disambung dengan permohonan ampun kepada Allah. Astagfirullah, ngapa jadi tangan begini ya mencuri punya orang? Astagfirullah, kok jadi kita belum halal berzina ya? Astagfirullah, minta ampun. Kemudian walam yusirru ala ma fa'alu. Kemudian dia berhenti, enggak kembali mengulangi perbuatannya. Tuh. Jadi orang yang melakukan fahisyah, orang yang berlaku zalim, saat dia menyesal ingat pada Allah, segera minta ampun pada Allah, bertaubat kepada Allah, kemudian berjanji tidak kembali mengulangi, maka orang tersebut masih masuk dalam golongan alhamdulillah. Ini kira-kira kita ada di golongan mana nih? Yunfikuna, kadhimina, al-afina, al-muhsinina, apa yang fa'alu fahisyatan aw dhalamu anfusahum. Kira-kira kita golongan yang mana nih kira-kira? Assalamualaikum. Ya, Pak. Sehat semua. Bubur udah ada bubur. Emang mana ramsinya? Jamaah, kira-kira nih kita yang mana nih? Ada di mana kita? Yunfikuna fis sarra wad dharra, ataukah al-kadhimin al-ghaidha, ataukah al-afina 'anil nas, ataukah al-muhsinina, ataukah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum. Ayo. Kira-kira di mana kita? Hah? Kalau saya sih jujur sih masih level yang ini nih. Yang apa? Mudah sekali menzalimi diri sendiri. Hah? Kalau kita ada di level ini, ayo segera ingat pada Allah, beristighfar minta ampun pada Allah, bertobat pada Allah, dan jangan lagi mengulangi. Perhatikan ayat berikutnya. Ulaika kata Allah Ta'ala, jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Dengarkan nih, ulaika, mereka semua. Itu. Jadi mereka semua yang mana? Yang berbuat dosa, yang berinfak, yang memberi maaf, yang menahan amarah, muhsinin yang balas keburukan dengan kebaikan, masuk semua gak? Masuk semua. Ulaika, semua. Tuh. Apa kata Allah? Termasuk orang yang melakukan perbuatan fahisyah, pernah berzina, pernah berbuat yang keji, pernah berlaku zalim, kemudian dia ingat pada Allah, menyesal, minta ampun, bertaubat, dan tidak mengulanginya. Semua itu kata Allah, jazaohum, balasan buat mereka, satu, maghfiratun, ampunan dari Allah, dua, surga. Jadi orang yang pernah berbuat dosa besar sekalipun fahisyah, masih punya kesempatan gak tinggal di surga? Masih gak? Berarti masih dapat gak menjadi kaum muttaqin? Indah gak? Ya Allah Ustaz, saya dulu waktu belum pensiun gak pernah sholat saya. Baca Quran, boro-boro baca Quran, sholat aja gak pernah. Setahun 2 kali, jarang. Jumatan, kagak. Bapak usia berapa sekarang? Saya baru pensiun, baru 3 bulan. Alhamdulillah. Mau kembali pada Allah? Mau. Kira-kira diterima kagak ya? Saya mulai masuk kerja sampai pensiun umur 58 lebih, nggak pernah sholat saya. Oh, kalau sama teman kantor saya, pegang-pegangan biasa. Check in di hotel nggak sekali 2 kali saya. Istri punya istri, cuman suka sama teman sekantor check inan. La ilaha illallah. Kapan? Dulu. Sekarang udah pensiun, mau begitu juga? Pengen, cuma udah gak bisa katanya. Udah gak laku. Lalu bagaimana? Minta ampun masih bisa? Bisa. Masih bisa gak jadi kaum muttaqin? Bisa. Apa syaratnya? Nyesel. Yang kedua, minta ampun yang banyak. Yang ketiga, jangan lagi mengulangi.
Baru pensiun 3 bulan dia minta ampun, beristighfar, mati. Beruntung banget dia. Insya Allah menjadi kaum muttaqin. Tuh, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun, surga-surga tajri min tahtihal anhar. Ada bonusnya? Ada. Khalidina fiha, tinggal selama-lamanya di surga. Allahu akbar. Wa ni'ma ajrul amilin, sebab buat orang yang mau beramal saleh. Ayo kita baca astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Tuh, dibaca yang banyak, apalagi di waktu sahar jelang subuh. Masing-masing suami istri mojok di tempat sholatnya. Ayah, ayo bangun sholat malam ya. Mandi ya, mandi, jangan lupa mandi ya. Mandi apa? Lah, mandi jinabat ya. Tuh, habis mandi, ayah, udah ya. Tadi malam udah mandi kita kan. Nah sekarang saya mau mojok, mau minta ampun sama Allah Ta'ala. Ayah sebelah sana, saya sebelah sini. Di pojokan, minta ampun sama Allah. Enak gak kira-kira? Enak gak? Udah, azan subuh berkumandang, berangkat ke Al-Muhajirin. Ya Allah, hidup kalau gitu manis gak? Tiap malam nih di perumahan Bapak, jam 3:30 udah bangun, udah angkat tangan minta ampun sama Allah Ta'ala, sudah baca Al-Quran, azan subuh berkumandang, fas'au ila dzikrillah, berangkat ke mana? Al-Muhajirin. Indah gak? Indah gak? Malam ya indah rasanya, jelang subuh indah rasanya. Ya Allah. Tuh, ibarat kata nih bahasa orang kampung, malam sebelum sepertiga malam kelonan sama pasangannya, istri dan suaminya. Udah jam 3 kelonannya sama Allah. Tuh, Allah minta maaf sama Allah. Ya Rabb, sehari saya lupa, ya Rabb, saya kerja lupa berzikir, ya Rabb. Tuh, padahal Bu, Bapak, setiap hari kita berikrar dalam sholat kita sehari 5 kali. Apa yang kita ikrarkan coba? Ingat ikrarnya apa? Ikrar kita sama Allah Ta'ala, ikrar nih, tiap hari kita 5 kali ikrar. Cuma aplikasinya lupa kita. Apa ikrarnya? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik, ikrar kita bisa kita aplikasikan dalam kehidupan, bahwa salatku, hidup dan matiku, ibadah kurbanku, ibadah hajiku, semua aku serahkan kepada Allah Rabbil Alamin. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita pertolongan agar kita bisa menjadi kaum muttaqin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, saya mohon izin nih, ngajak juga bagi yang mau ikutan. Ini ada kalender 2023. Kalender apa? 2023 yang dikeluarkan oleh alumni As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ini guru saya Bu di Mekah, almarhum pakar hadis ya, Abuya Al-Muhaddis Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Nah, ini ada kumpulan alumninya. Nah, mencetak kalender, mengajak orang yang mau berinfak melalui pembelian kalender. Memang sih harganya mungkin rada mahal, tapi kan ini buat sedekah ya, buat infak. Harganya 50.000 aja satu. Tapi ini tanggalan udah buat setahun, tahun 2023 lagi. Jadi biar kita ada ancer-ancer kapan lebaran, ya, kapan liburan. Udah ada tuh. Waktu sholat juga udah ada. Guru saya sekaligus pesan-pesan singkatnya.
Tuh Bu, Bapak coba lihat fotonya Abu ya. Indah nggak dilihatnya? Lihat wajahnya coba, indah nggak wajahnya dilihatnya? Resep nggak? Pasang di rumah deh. Kan ya? Sambil dilihat. Nah, kalau mau berkenan ikut serta berinfak ya dengan apa namanya? Nyumbang beli kalender ini, harganya 50.000 aja ya. Bisa hubungin saya atau santri atau Pak Ade, nanti barangkali saya titipkan ya untuk bisa ikutan berinfak. Berapa harganya? 50.000 aja. Tapi bikin diri susah pasti. Ya, bikin diri susah. Ini udah ada yang jadi, tinggal dibayar aja yang dicetaknya. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuk arja indana min a'malina. Allahumma la tahrimna khaira ma indak li syarri ma indana waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma habbib ilaina al-Qur'an wa habbibil Qur'an ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an waj'alna min ahli Qur'an zahiran wa batina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wa hidayah wa ridha wal inayah wallahu al muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.